Hari ini kisah viral akan menceritakan kembali kasus yang sangat mengerikan, tragis, dan sampai merenggut nyawa. Mau tahu apa motifnya dan kenapa bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Maraknya kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini membuat semua orang harus lebih berhati-hati dan waspada. Inilah kisah viral yang akan kami ceritakan. Semoga kisah yang kami ceritakan bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan kedepannya agar kita semua bisa lebih berhati-hati. Selalu waspada dengan sekitar kita. Inilah kisahnya. Seorang karyawan yang bekerja di koperasi di Arjawinangun yang bernama Rahman Setio Aji. Pemuda yang bekerja menjadi OB atau office boy dan sekaligus juga merangkap sebagai penjaga malam di sebuah koperasi tersebut. Beberapa warganet yang mengenal Rahman Setio Aji ini, dia salah satu anak pendiam dan baik, ujar warganet. Namun, Rahman Setio Aji sering mendapatkan perundungan saat masih kecil. Pendapat yang sama juga diceritakan oleh warganet. Menurutnya Rahman Setio Aji sering mendapat perlakuan yang sangat kurang baik dari atasannya. Sepertinya ini adalah bentuk rasa kecewa, rasa sakit hati yang dialami oleh Rahman Setio Aji, sehingga amarahnya meledak. Dan terjadilah kejadian yang memang sudah direncanakan oleh Rahman Setio Aji. Aksi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Rahman Setio Aji terjadi pada Senin pagi hari, sekitar pukul 7.29 Januari 2024, di dalam kantor sebuah koperasi di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Semua ini sudah direncanakan oleh Rahman Setio Aji. Korban ada sekitar 4 orang. Korban semuanya adalah karyawan koperasi, termasuk pimpinan koperasi. Mereka terluka parah akibat amukan membabi buta OB atau office boy yang bernama Rahman Setio Aji alias RSA yang berusia 23 tahun, warga Gunung Jati, Cirebon. Rahman Setio Aji mengamuk pada Senin pagi hari, sekitar pukul 7.29 Januari 2024. Saat itu, posisinya pimpinan koperasi tersebut sedang melakukan briefing morning awal pekan terhadap para karyawannya. Tiba-tiba
Tanpa disangka Rahman Setio Aji memasuki ruangan pimpinan koperasi tersebut yang sedang melakukan briefing dan mengunci pintu ruangan meeting tersebut. Dan saat pintu terkunci, Rahman Setio Aji melancarkan aksinya dengan membawa parang yang tajam. Rahman Setio Aji menyabetkan parangnya ke semua orang yang ada di dalam ruang briefing di koperasi tersebut. Sontak kepala koperasi yang sedang melakukan briefing dan semua staf ketakutan dan teriak-teriak histeris. Bayangkan di dalam ruangan yang terkunci, dengan seseorang yang membawa parang, dan menyabetkan parangnya ke semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Saat Rahman Setio Aji mengamuk, di dalam kantor koperasi itu terdapat 9 orang. Para karyawan, termasuk pimpinan koperasi. Kantor koperasi tersebut terletak di Jalan Ki Badang Samaran, Kebonturi, Arjawinangun, Cirebon. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi ketegangan. Para karyawan kaget, panik, dan takut. Beberapa di antaranya sempat berusaha kabur, menyelamatkan diri masing-masing, menuju pintu keluar. Lalu, para karyawan kembali dibuat terkejut, sebab semua pintu keluar kantor dalam keadaan terkunci, dan kuncinya dipegang oleh Rahman Setio Aji. Semua orang di dalam mengalami luka parah. Ada yang lengannya hampir putus karena menahan sabetan parang. Sangat mengerikan, benar-benar sadis yang dilakukan Rahman Setio Aji ini. Darah bersimpah di mana-mana, dan suasana semakin mengerikan. Rahman Setio Aji masih terus mengamuk, sambil menyabetkan parangnya kemanapun. Lalu, setelah beberapa saat, akhirnya ada seorang karyawan koperasi yang mencoba melawan amukan Rahman Setio Aji, sampai akhirnya berhasil menghentikan aksi bengisnya Rahman Setio Aji ini. Lalu dibawalah Rahman Setio Aji keluar kantor koperasi, dan karyawan lainnya mencoba untuk menghubungi polisi dan ambulan untuk segera menyelamatkan orang-orang yang terluka parah. Dalam insiden tersebut, 4 karyawan menderita luka parah. Dari keempat karyawan tersebut ada yang tangannya hampir putus, perutnya robek terkena sabetan parang, termasuk pimpinan atau kepala koperasinya pun sama terkena, dan terluka parah. Korban luka parah dilarikan ke RSUD Arjawinangun. Semua korban menderita luka bacok dan dilarikan ke RSUD Arjawinangun dalam keadaan bersimbah darah. Sungguh sangat mengerikan dan sangat tragis. Pagi itu juga, Rahman Setio Aji langsung diamankan ke Mapolsek Arjawinangun. Salah satu korban yang akhirnya meninggal dunia
korban perempuan karyawan koperasi, yang menjadi korban amukan Rahman Setio Aji, yang sangat brutal. Korban meninggal dunia pada Senin malam, 29 Januari 2024, akibat luka bacok parah dan pendarahan yang luar biasa yang dideritanya. Korban tewas bernama Jessica Cynthia, warga desa Jungjang, Arjawinangun. Dia meninggal dunia dalam perawatan medis di ruang ICU RSUD Arjawinangun. Jessica Cynthia termasuk korban yang paling parah akibat luka bacok dari amukan Rahman Setio Aji. Lalu 3 korban yang lainnya masih dirawat di RSUD Arjawinangun. Korban yang meninggal telah dipulangkan ke keluarganya dan sudah dimakamkan. Lalu keluarga sang korban tidak terima dan meminta agar kepolisian Arjawinangun dapat menghukum pelaku dengan hukuman seberat-beratnya. Saat ini pelaku sudah ditangkap dan sedang diproses oleh polisi di Mapolsek Arjawinangun. Itulah sedikit kisah viral yang bisa kami ceritakan. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua, agar terus selalu berhati-hati dalam berucap dan bertindak, agar tidak banyak orang tersakiti karena ucapan kita, karena kita tidak pernah tahu ucapan yang kita lontarkan apakah membuat orang tersebut sakit hati atau tidak. Seperti kejadian di video ini, Rahman Setio Aji melakukan semua itu karena adanya rasa sakit hati yang dilakukan oleh atasannya. Terima kasih dan nantikan cerita kisah viral selanjutnya.